Saya Puri Ananda, salah satu mining engineer di Datamind Software Indonesia, yang hari ini akan membawakan ya webinar sesi pertama ya untuk di bulan Februari ini, yaitu Integrated Waste Dump Scheduling in Studio OP. Baik, saya akan mulai ya. Baik, tadi oleh Mbak Narima sudah disinggung sedikit ya, bagaimana solusi yang ada di Datamind Software Indonesia. Tentunya dan juga sudah dijelaskan kita memiliki solusi dari setiap part di dalam apa namanya pekerjaan ya, khususnya di dunia kita ya, di dunia pertambangan. Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat di layar ya untuk solusi yang dimiliki oleh Datamind Software Indonesia. Ini kita mulai ada dari part eksplorasi ya Pak ya, kita punya Land Track, Discover, Fusion, PA Explorer. Lalu untuk di geologi mungkin sudah ada yang familiar ya, karena tadi saya melihat beberapa ada yang sudah familiar dengan solusi yang ada di Datamind software ya. Jadi kita memiliki Studio Mapper, kita memiliki Cyrovision, kita memiliki PixPro, kita juga memiliki Studio RM, lalu supervisor, Isatis Neo, dan juga Ore Controller yang itu cukup bagus gitu ya, bagaimana kita apa namanya melakukan grid control gitu antara model dengan aktual. Lalu untuk di bagian planning sendiri ya, mungkin saya akan lebih mengerti untuk beberapa yang di planning ya, karena memang saya di sini seorang mining engineer ya. Jadi kalau misalnya Ibu dan Bapak memerlukan solusi ya untuk optimasi pit, kita memiliki Studio NPVS di mana di dalamnya bukan hanya kita bisa melakukan optimasi pit seperti itu ya, tetapi di dalamnya kita bisa melakukan generate pushback, yaitu kita melakukan staging untuk apa namanya ultimate pit yang sudah kita miliki ya, sudah kita create, dan kita juga bisa melakukan strategic scheduler di dalam Studio NPVS. Setelah itu kita ada Studio OP ya, yang pada hari ini saya akan bawakan Studio OP ya, di mana Studio OP itu nantinya kita bisa melakukan designing, kita bisa melakukan generate apa namanya reserve, kita juga bisa melakukan operational scheduling. Nah, ini cocok untuk apa namanya short sampai dengan medium term planning ya. Lalu di sini kita juga punya untuk studio UG ya. Jadi untuk underground kita juga ada Mindscape Engineering. Lalu kita juga memiliki apabila memang di perusahaan Bapak itu memerlukan strategi planning yang begitu kompleks ya. Kita memerlukan bukan hanya untuk strategi dari pitnya, tapi mungkin menginginkan grid tertentu ataupun constraint tertentu yang ingin didapat yang begitu kompleks di dalamnya. Nah, kita ada MindMax Scheduler ya. Lalu kalau untuk blasting kita memiliki data blast, untuk seorang surveyor kita juga memiliki studio survei ya, dan seterusnya. Lalu setelah itu kita juga ada dari production ya, kita ada SIMS, ada skenario, ada Mind Trust, ada Mind Market, Centric, Reconcilor. Lalu untuk di laboratoris kita juga punya Sinus, kita punya C-Class. Lalu untuk di sustainability ya, Full Scope HSE. Nah, ini kita punya Zig, kita punya Kimet, kita punya Nexo, kita memiliki People Tree. Jadi, apa namanya, insya Allah untuk Datamind ya, kita memiliki solusi untuk Bapak dan Ibu pakai ya, yang bisa untuk membantu pekerjaan sehari-hari dan juga lebih powerful tentunya. Jadi ini adalah gambaran ya, gambaran singkat tentang apa yang dimiliki oleh Datamind Software Indonesia. Untuk lebih jelasnya gitu ya, untuk masing-masing dari apa solusi ini Bapak dan Ibu bisa search ya di website kami di Datamind Software Indonesia. Lalu ini hanya untuk gambaran saja ya, Global Office Network. Jadi Datamind Software ini adalah apa? Tidak hanya ada di Indonesia ya, di Indonesia jadi kita ada di Jakarta dan di Bali, tetapi tersebar di hampir seluruh dunia seperti itu. Jadi ini memang sudah memberikan banyak sekali solusi dan juga sudah banyak sekali memberikan masukan dan juga produk yang begitu powerful di seluruh dunia.
Nah, ini untuk outline-nya ya. Itu tadi hanya pengenalan ya untuk Datamine Software Indonesia. Nah, ini adalah outline kita ya. Jadi webinar kali ini lebih kepada integrated waste dump ya. Jadi kita nanti akan berbicara mengenai background-nya, bagaimana kita meng-create auto dump design, bagaimana kita men-set up dump evaluation yang nantinya akan kita pakai untuk melakukan waste dump sequence, lalu kita akan lakukan running juga untuk waste dump sequence. Nanti juga ada video demo secara singkat yang Bapak dan Ibu bisa simak ya, bagaimana kita bekerja di studio OP pada saat kita berbicara tentang waste dump. Lalu ada summary. Baik, nah di sini adalah background-nya ya. Jadi di sini di dalam studio OP ya, untuk waste dump sendiri, kita bisa melakukan auto generate ya untuk waste dump design ya, menggunakan slope design, dan juga Bapak dan Ibu bisa membuat layout rules ya. Jadi sangat fleksibel sekali, sangat editable sekali, manageable sekali. Jadi Bapak bisa membuat nantinya ya untuk desain dump yang dibutuhkan. Lalu setelah itu kita akan mendivide, kita akan membagi ya waste dump yang sudah kita desain tersebut, sudah kita create tersebut menjadi blok-blok yang lebih kecil. Jadi kita nantinya akan mendivide desain waste dump tersebut menjadi smaller blocks. Setelah itu dari smaller blocks itu kita bisa melakukan sequencing. Jadi kita akan melakukan sequencing ya untuk waste dump block yang sudah kita create. Jadi setelah itu nanti kita bisa membuat dependencies juga di dalamnya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah mendefine dumps-nya, meng-create dumps-nya, lalu kita mengevaluate into smaller blocks. Setelah itu kita akan lakukan sequence. Oke, ini punya saya, mohon maaf naik turun sinyalnya. Saya mohon izin untuk menutup video. Semoga berkenan ya Bapak dan Ibu. Lalu kita lanjutkan lagi. Setelah itu ini ada create auto waste dump design ya. Ini di sini untuk di studio OP itu dia sangat powerful sekali ya apabila kita berbicara semua itu dengan auto ya. Jadi tidak terlepas hanya pada waste dump, tetapi untuk pit design pun apabila kita bekerja dengan auto itu sangat powerful sekali dan sangat handy sekali, dan itu bisa mereduce para user ya bekerja itu kurang lebih di 85%. Jadi apabila biasanya mengerjakan desain baik itu waste dump maupun pit itu dapat dilakukan beberapa hari seperti itu ya dengan studio OP, itu dapat lebih efektif dan juga lebih cepat. Nah, jadi di sini ini ada untuk waste dump ya, bagaimana kita meng-create waste dump di dalam studio OP secara auto. Jadi kita bisa meng-create waste dump ini tidak terpaku untuk satu waste dump ya, tapi bisa kita membuat lebih dari satu waste dump dengan definisi masing-masing waste dump itu berbeda. Definisi di situ sendiri kita bisa men-set up berapa lift height-nya ya, berapa number of lift-nya. Jadi kita tinggal menentukan anchor elevation-nya ya di berapa. Nah, kita bisa men-set up masing-masing. Kita juga men-set up ya untuk topografi. Jadi di mana waste dump itu akan diletakkan, waste dump itu akan terletak di posisi mana. Setelah itu kita sudah mendefinisikan ya. Di contoh ini kita saya membuat satu waste dump ya. Lalu setelah itu kita bisa mendefine untuk region ya, untuk region baik itu slope-nya maupun berm width-nya, di mana kita bisa melakukan secara manual. Jadi kita bisa men-set up berapa face angle-nya, berapa berm width-nya, di mana apabila Bapak dan Ibu dan teman-teman di sini memiliki perlakuan khusus gitu ya, mungkin material di lokasi Ibu dan Bapak itu memerlukan perlakuan yang khusus, dan mungkin dari geoteknya memberi rekomendasi tertentu gitu ya, apakah harus ada custom
bench setiap berapa bench, jadi membuat set bench seperti itu ya, atau mungkin akan ada catch bench-nya seperti itu. Nah, itu bisa dengan sangat efektif dan juga sangat mudah Bapak dan Ibu ataupun teman-teman setup. Jadi kita bisa ke list of rights di sini nantinya ya, ataupun lift fallbacks di sini nanti bisa di setup mau membuat setiap berapa set akan ada custom bench kah, baik itu untuk slope-nya maupun lebar bench-nya. Jadi nanti teman-teman bisa setup. Tapi ini untuk contoh di sini saya memakai manual ya, default ya. Jadi semuanya seragam seperti itu. Lalu untuk region reference ini kita juga bisa menggunakan boundary ya. Jadi apabila memang Bapak dan Ibu memiliki area yang luas, lalu wisdom tersebut akan dibagi berdasarkan region ya. Mungkin wisdom bagian barat ataupun wisdom bagian timur. Nah, Bapak dan Ibu bisa membuat boundary string dengan atribut ya, dengan informasi yang ada di masing-masing string, misalnya barat seperti apa, timur seperti apa. Mungkin itu kan slope ataupun bench-nya berbeda lebarnya seperti itu ya. Nah, itu Bapak dan Ibu juga bisa menggunakan boundary string. Jadi tidak terpaku kepada manual. Setelah itu kita bisa meng-create auto dump design ya, di mana di dalam Studio OP untuk pembuatan desain, untuk mengenerate reserve, untuk scheduling itu kita memiliki form yang berbeda gitu ya. Jadi kita memiliki namanya task seperti itu ya. Jadi itu akan berbeda ya nantinya, tetapi tetap memudahkan dan juga tetap efektif untuk para user. Di mana di sini nanti kitanya bisa memilih ya untuk desainnya mau top down ataupun bottom up. Nah, di sini juga ada adaptive route, ada fixed route, di mana untuk adaptive route itu seperti ini ya. Contohnya ya, misalnya adalah RAM design. Jadi Bapak bisa menentukan start poinnya ataupun start point di mana, end point di mana itu Bapak bisa set up. Apakah searah jarum jam ataukah berlawanan, bagaimana dengan gridnya, bagaimana dengan lebar jalannya, itu bisa sangat fleksibel sekali dan editable sekali. Untuk fixed route itu mungkin apabila kita memiliki satu bench yang lebar dan Bapak ingin bergerak atau move to another bench gitu ya, yang mungkin hanya satu atau dua bench. Itu seperti itu. Nah, di sini jadi sudah secara auto ya, bagaimana kita membuat desain di mana nanti sudah disediakan bagaimana untuk stringnya. Jadi untuk membuat surface-nya pun kita tinggal klik untuk make design surface, dan juga untuk solidnya juga sama seperti itu. Lalu di sini juga kita bisa melakukan evaluasi ya, evaluasi terhadap bench kita. Jadi nanti kita akan diberikan berapa sih volume per bench-nya, per lift daripada wisdom kita. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk bagaimana kita meng-create dump design. Setelah kita meng-create dump design, tentunya kita akan masuk kepada dump evaluation, di mana di sini ada lokasinya ada di under schedule ya, under schedule ribbon ya. Jadi nantinya solid desain solid yang sudah kita punya, kita akan mengenerate solid tersebut menjadi individual solid. Jadi kita akan memiliki solid per bench, per elevasi. Jadi nanti kita akan split wisdom kita ke dalam individual solid. Setelah itu individual solid ya kita sudah punya ya, lalu kita juga akan membuat blok-blok ya, blok-blok yang kecil yang nantinya akan kita pakai untuk di dalam dump sequence, di mana untuk dump sequence juga kita akan men-setup ya bagaimana dengan dump datanya, lalu bagaimana dengan lift entry, jadi per lift di manakah entry point-nya ya, jadi blok manakah yang akan kita pakai untuk dijadikan lift entry. Setelah itu kita akan membuat dependency table ya, di mana kita bisa lakukan secara manual ataupun secara auto. Jadi kalau secara auto kita sudah membiarkan ya, kita sudah memberikan pekerjaan kita kepada engine di Studio OP untuk memberikan kita leader dan follower di dependensi.
Setelah itu kita akan lakukan sequence ya, di mana apabila kita sudah melakukan sequence, kita bisa melihat hasilnya di dalam 3 dimensi window ya, dengan cara kita start animasi. Jadi kita nantinya bisa akan melihat bagaimana animasinya, bagaimana apa namanya wisdom ini terisi, bagaimana wisdom ini apa namanya eh, kita mulai pekerjaan seperti itu. Jadi itu adalah gambaran awalnya ya. Mungkin kita akan lebih jelas apabila kita melihat dari video. Ya, ini adalah tampilan ya untuk di Studio OP ya. Jadi di Studio OP ini apabila memang ada Bapak dan Ibu ataupun teman-teman belum familiar ya, ini adalah Studio OP, ini ada di versi 3 ya. Dan ada gambar gembira pada hari ini per pagi tadi itu Studio OP sudah merilis ya new updates ya. Jadi sudah di apa namanya versi 3.1. 075 kalau saya tidak salah tadi ya. Per pagi ini kita memiliki Studio OP yang rilis terbaru ya, di mana salah satunya itu kita bisa import ataupun ekspor dari Deswik, lalu ada auto scheduler ya untuk PIT juga, kita ada enhancement di dalamnya. Jadi seperti ini untuk di Studio OP ya. Jadi di atas ini kita sebut dia sebagai ribbon ya. Jadi apa namanya ribbon-ribbonnya seperti ini. Bagaimana dengan tools-tools di dalamnya. Lalu di sini adalah project file. Ini adalah the whole file yang kita miliki ya, yang sudah kita kerjakan, sudah kita save. Nah ini adalah search bar di mana apa namanya kita dapat apa namanya mengetahui ataupun kita dapat memilih untuk objek mana yang akan aktif kita kerjakan ataupun sedang ingin kita kerjakan seperti itu. Dan di sini juga ada output ya, output tab ya, yang dimana kita bisa melihat ya bagaimana untuk output ataupun mungkin kita melakukan komen untuk di Studio OP, kita bisa melihatnya dari sini. Jadi tidak perlu khawatir ya Pak ya, atau Ibu ataupun teman-teman. Jadi kalau di tadi teman-teman masih ingat ya, di depan produk dari studio itu kan banyak ya, ada RM, ada OP, ada NPVS, ada UG, ada studio survei gitu ya. Nah, itu semua core-nya sama. Jadi bagaimana cara menyimpan data, bagaimana membuat string, bagaimana membuat DTM, bagaimana membuat solid, dan sebagainya itu core-nya sama. Hanya saja functionality-nya berbeda. Kalau Studio OP lebih kepada design, reserve, dan juga operational schedule seperti itu. Gitu ya, kalau NPVS ya kita akan tab-nya akan berbeda ya, karena kita akan bermain optimasi dan juga strategic scheduler. RM pun juga akan berbeda ya, karena lebih kepada modeling dan resource. Jadi tetapi untuk apa core-nya sama. Jadi kalau misalnya kita sudah bisa bekerja dengan OP, pada saat kita bekerja dengan NPVS ataupun dengan RM itu akan sama saja gitu core-nya. Nah, ini ya kita sudah memiliki wisdom ya. Di mana dari apa namanya kita membuat desain DAM tadi kita sudah memiliki stringnya, kita sudah memiliki DTM-nya, ini kita juga sudah memiliki solidnya. Jadi untuk desainnya kita bisa sesuaikan ya dengan lokasi, dengan volume yang diinginkan. Ya, ini adalah untuk solidnya. Nah, ini sekarang saya akan membuat solid di dalam wisdom ini kepada menjadi individual solid. Jadi nanti per lift daripada wisdomnya itu akan terbentuk apa namanya solid ya. Kalau di Studio OP dia di Studio OP kalau kita membuat lift solid apa namanya band solid itu dia sudah secara. Tapi di sini kita akan buat secara manual under surface ribbon ya. Jadi kita menggunakan multiple split ya. Kita klik OK. Nah, nanti akan di Studio OP kita akan diberikan ini berapa split sih, berapa individual solid yang akan terbentuk. Nih, jadi kita bisa melihat ya per
per lift-nya ya. Kita hanya meng-cross check ini bagaimana split solid kita per lift-nya ya. Jadi kita sudah memiliki ya per lift-nya ini. Nah, kita sekarang akan mengcombine. Kita akan mengcombine semua individual lift itu menjadi satu file ya, yang nantinya akan memudahkan kita ya di dalam kita melakukan evaluate wisdom. Jadi ini harus kita urutkan ya, mulai dari paling bawah sampai dengan paling atas. Oke, kita satu persatu. Jadi kalau misalnya, nah ini seperti ini, nah kita hanya untuk cek ya. Oke, lalu kita objeknya namanya bebas. Yang penting kita bisa mengingat ya untuk apa yang kita kerjakan. Di sini adalah lift solid ya. Lalu objek group field-nya nanti akan kita ganti dengan lift ya, di mana nantinya akan memudahkan kita ya pada saat kita melakukan visualisasi. Nah, kita klik OK. Kita akan unload semua. Jadi teman apabila ingin apa namanya bagi yang sudah memiliki ya Studio OP ya, ingin apa namanya dicoba lagi mungkin. Nah, nanti teman-teman bisa mencobanya ya secara mandiri seperti yang terlihat di video ini. Nah, ini semuanya sudah saya unload. Nah, jadi kita sudah memiliki ya lift solid. Oke, lalu kita perlu save ya untuk masing-masing ya. Ini kita bisa langsung save atau nantinya juga Studio OP pada saat kita selesai bekerja dengan Studio OP kita akan exit, dia akan selalu bertanya apakah file ini perlu di save atau tidak. Jadi jangan khawatir apabila filenya hilang. Nah, ini kita sudah melihat ya dia by lift ya. Jadi sudah terbentuk di dalam individual solid ya untuk masing-masing liftnya. Jadi kita bisa filter by liftnya. Setelah itu, nah ini kita akan melakukan pengecekan ya untuk volume ya, yang nanti teman-teman bisa apa namanya cross check lagi dengan evaluation pada saat melakukan desain wisdom tadi. Nah ini saya perlihatkan ya bagaimana kita menghitung volume di dalam Studio OP ya. Jadi under volume ini ya kita menggunakan trifol atau triangle volume. Jadi di dalam Studio OP ini banyak sekali komen-komen yang nantinya mempercepat ya para user untuk melakukan pekerjaannya. Jadi bisa under by ribbon ya, ataupun kita bisa klik di sebelah kiri bawah di komen. Nah ini Z-base-nya saya menggunakan 0. Lalu retrieval-nya kita skip, lalu kita klik OK. Ya. Jadi nanti teman-teman bisa melihat untuk volume masing-masing lift solid tersebut. Nah, ini trifol yang komplit ya, tersimpannya di mana. Ini kita bisa melihat volume report ya di dalam dump volume. Kita bisa double klik. Jadi semua file yang ada di dalam studio ini adalah tabel ya, dia dalam bentuk tabel ya. Jadi data main tabel editor yang bisa di save as ke dalam CSV tentunya. Nah, itu adalah volume per lift-nya. Jadi kita bisa melihat ya, ada di lift keberapa, volumenya berapa, luas areanya berapa. Nah, kita bisa melihat masing-masing di dalam volume tersebut. Lalu setelah itu, nah kita akan masuk ke dalam schedule ribbon ya, di mana kita akan melakukan evaluate dump. Jadi sebelum kita melakukan evaluate dump, kita akan membuat apa namanya waste dump ini ke dalam bentuk blok-blok yang lebih kecil ya, yang tentunya blok-blok yang lebih kecil itu kita bisa buat menggunakan grid ya, di mana di sini saya berikan contoh, kita akan membuat ya, kita akan membuat string dulu untuk batasan luarnya ya, untuk besaran daripada waste dump-nya. Setelah itu kita bisa generate grid ya dengan anchor point ataupun titik awal ya.
Untuk azimutnya saya 0. Nah, untuk grid dimensionnya ini semuanya disesuaikan ya dengan keperluan dari user, Bapak, Ibu, dan teman-teman ya. Di sini ini hanya contohnya di 250 meter. Kita akan generate. Oke, lalu kita juga bisa menggunakan translate ya untuk ini menampakkan saja untuk stringnya agar terlihat. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu mungkin kita bisa membawanya ya. Mungkin bloknya akan kita posisikan agar lebih baik dan juga mengcover semua. Nah, itu semuanya nantinya akan apa namanya user preference ya, bagaimana kita bekerja dengan Wisdom ini. Nah, setelah itu kita sudah membuat grid ya, jadi kita sudah akan mengevaluate ini. Dan kita akan melakukan evaluate, di mana kita akan menginput ya, input untuk wireframe-nya. Kita akan ambil pada dump lift solid-nya, yang sudah kita split tadi ya. Nah, ini lift field-nya kita menggunakan lift ya, block ID-nya kita akan mulai dari 1, lalu output objects-nya kita akan beri nama ya, yang penting ingat untuk nanti ini akan kita akan diberikan output ya, jadi ada blok definisinya, ada wireframe-nya, TR ya, outlines-nya atau string-nya di sini. Nah, setelah itu kita klik OK. Semuanya kita setup ya, kita klik OK. Nah, nanti di dalam sidebar-nya kita sudah memiliki ya file, yaitu dump evaluation, baik untuk wireframe-nya, untuk string-nya, maupun evaluation definition untuk points. Nah, ini kita cek ya, untuk poinnya juga, evaluate point ini, kita double klik. Nah, jadi sekarang kita sudah memiliki dump block ID dengan volume di masing-masing lift-nya itu seperti apa. Nah, ini adalah informasi ya. Ini adalah informasi untuk apa namanya evaluation definisi daripada waste dump kita. Nah, setelah itu kita akan masuk ke dalam sequence ya. Kita akan masuk ke dalam sequence di mana dump datanya kita akan ambil dari hasil evaluation tadi, baik wireframe-nya, outline-nya, definition-nya, lalu kita akan set up ya filternya ya. Jadi kita akan set untuk lift entry blocks-nya ya. Oke, kita akan set up. Nah, jadi ini semuanya adalah apa namanya user preference ya. Bagaimana apa namanya user menentukan, atau Bapak dan Ibu dan teman-teman menentukan di mana lift entry blocks untuk masing-masing lift pada waste dump. Oke, nah ini kita akan lakukan seluruhnya. Kita akan men-set up untuk keseluruhan lift yang dimiliki ya. Jadi ini mungkin akan saya cepetin aja. Oke, jadi ini, nah oke. Dan seterusnya. Nah, lalu kita akan membuat ya, kita akan membuat untuk dependency table-nya ya. Kita klik new. Untuk namanya juga bebas ya. Nah, di sini saya akan menggunakan auto ya. Jadi saya akan apa namanya menyerahkan ini semua kepada Studio OP ya. Bagaimana dengan dependensi secara auto untuk sequence wisdom saya. Nah, ini secara auto. Di sini juga apa namanya ada sequencer ya, EFH ya, di mana itu adalah effective flat Hall faktor ya. Jadi rate ya antara horizontal distance dan juga vertical distance. Jadi misalnya di situ saya beri 10 karena saya 10 meter di horizontal, dia akan bergerak 1 meter ke vertikal ke atas. Nah, itu seperti itu. Jadi ini apa namanya?
dam evaluation-nya. Oke, kita bisa melihat di sini ya. Jadi bisa terlihat ya ini pemotongnya ya nantinya akan start animasi. Nah, jadi dia akan bergerak ya sampai nantinya wisdom itu akan terisi penuh. Seperti itu ya. Nah, terlihat. Jadi seperti itu untuk apa namanya dam sequence-nya ya. Ini untuk visualisasi kita terhadap tiga dimensi ya, tiga dimensi window, tiga dimensi view-nya seperti apa. Seperti ini ya. Wisdom. Ini nantinya juga kita bisa mengasosiasikannya ya kepada apa namanya pit ya, kepada pit design ya. Ini adalah contoh apabila kita melakukan scheduling ya operasional pit tetapi secara manual ataupun dengan menggunakan picking block. Walaupun di dalam studio OP kita memiliki auto scheduler ya untuk di dalam pit design. Di sini ini saya contohkan untuk yang di manual schedule ya dengan cara kita melakukan picking block ya. Jadi kita apa namanya membuat set dulu ya untuk block reserve yang siap dilakukan untuk schedule. Nah, ini seperti ini. Ini sudah terschedule semua ya. Untuk desain pitnya. Nah, ini kita bisa cek ya. Kalau untuk yang di pit design ya, untuk di setiap periodnya kita bisa melihat bagaimana performa daripada unit kita ataupun total tons yang terambil di dalam apa namanya period tersebut. Ini juga kita bisa mengeluarkan ya tab-tab ya, baik untuk target, untuk dumps, untuk schedule, untuk reserve. Nah, itu seperti apa? Nah, ini adalah untuk scheduling setup-nya ya. Jadi untuk dump-nya kita bisa memasukkan ya di dalam apa namanya destinasi dump. Nah, modelnya kita bisa setup di sini yang kita bisa melihat ya berapa volume daripada waste dump yang sudah kita create ya mulai dari awal create design sampai dengan menschedulekan, mensekuen. Sisi disposalnya jauh ya, jadi bisa terlihat di sini bagaimana pergerakan daripada pit dengan waste dump. Nah, ini mungkin terlihat di sini ya. Nah, itu seperti itu. Seterusnya. Nah, jadi apa namanya? Nah, jadi seperti itu ya untuk apa namanya waste dump yang integrated waste dump di dalam studio OP. Jadi kita bisa apa namanya men-setupnya bersamaan dengan di dalam pit sequence. Nah, untuk summary jadi Studio OP itu adalah apa namanya packaging komplit ya Pak ya dan Bu untuk mulai dari desain
lalu untuk reserving dan juga scheduling ya, di mana diperuntukkan untuk medium sampai dengan short term planning. Nah, Studio OP juga sangat powerful engine ya apabila kita berbicara secara auto ya, baik itu untuk PIT maupun untuk Wisdom ya, yang itu sangat apa namanya editable, sangat manageable dan juga membuat kita bekerja lebih fleksibel dan juga efektif. Lalu Studio OP juga interface integrate ya dengan Wisdom Evaluation dan juga Wisdom Segway.